Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Hak Repatriasi Penanaman Modal dan Prinsip-prinsip UMKM. Hak repatriasi penanaman modal. Seperti yang disebutkan sebelumnya mengenai penanaman modal termasuk dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UU Penanaman Modal, menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Sedangkan penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Negara tentu memberikan perlindungan hukum kepada penanam modal. Salah satunya berupa dimungkinkannya penanaman modal mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap yaitu yang pertama modal, yang kedua keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapat lain. 3. Dana yang diperlukan. Hal yang diperhatikan sebelum melakukan pemulangan aset PMA atau penanaman modal asing. Yang pertama yaitu hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan royalti atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pelaksanaan hukum melindungi hak kreditur. Yang ketiga, kewenangan pemerintah untuk memperlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana. Yang keempat, pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara. Transfer dana dan prosedurnya. Selanjutnya, mengenai ketentuan transfer dana sendiri, tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana atau UU Transfer Dana. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Transfer Dana yaitu transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Kemudian, untuk tata cara transfer dana dari dan keluar negeri diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Menurut pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23 PBI 2012 tahun 2012 tentang transfer dana atau PBI transfer dana menyatakan bahwa kegiatan kerjasama penyelenggaraan transfer dana dari dan keluar negeri oleh penyelenggara hanya dapat dilakukan dengan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip penanaman modal asing terkait pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 25 Tahun 2007 mengedepankan sejumlah prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 paling tidak menggambarkan suatu cita-cita atau harapan yang hendak diraih. Menurut Sudikno Mertokusmo, prinsip hukum atau asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan citra hukum positif. Dengan demikian, hendak disampaikan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU Penanaman Modal Asing
mendeskripsikan harapan dan tujuan yang hendak dicapai melalui implementasinya kelak. Yaitu yang pertama ada prinsip kepastian hukum, yang kedua prinsip keterbukaan, yang ketiga prinsip akuntabilitas, yang keempat prinsip efisien berkeadilan, yang kelima prinsip kebersamaan, yang keenam prinsip berkelanjutan, yang ketujuh prinsip berwawasan lingkungan. Untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM, pemerintah memiliki visi untuk mensinkronkan program pemberdayaan UMKM. Dalam visi tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan memiliki peran penting dalam koordinasi kebijakan, program, dan pendataan program UMKM, serta penerima atau peserta program. Namun, untuk melaksanakan koordinasi dengan baik, Kementerian Koperasi dan UKM memerlukan dukungan dalam bentuk peraturan dan perubahan kelembagaan. Salah satunya adalah menaikkan level organisasi sebagai koordinator pelaksana program pemberdayaan UMKM, sehingga memungkinkan teknis untuk melaporkan program dan data kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, penguatan sumber daya manusia serta organisasi diperlukan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu membangun sistem basis data, harmonis, regulasi, dan kebijakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.